Puji nama Tuhan, Allah itu sungguh baik bagi kita. Setiap karyanya yang sudah kita terima, layak kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur atas kasih setia Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena Anugerah. Tidak ada satupun karena kehebatan kami Tuhan. Tidak ada satupun karena apa yang telah kami perbuat Tuhan. Semua karena Anugerah. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih ya Tuhan.
dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Allah akan sudah memberikan kenikmatan. Hari ini
Tuhanlah Raja mulia. Tuhan adalah pilihan. Jangan bersama Tuhan, percaya Tuhan akan menjawab. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib bagi kita. Hanya mulia, bukan
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kami ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Hati kami, jiwa roh kami, seluruh hidup kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi anak domba yang berdiri di tengah-tengah tahta itu, namanya ialah Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah kita persembahkan segala puji, hormat, syukur, keagungan, hikmat, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, sanjungan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Dr. G. Nainggolan bersama ibu dan anak-anak sesi pastori, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan akhirnya memberi cuaca yang baik, tidak hujan terus. Haleluya. Amin. Pada bulan November 2021 yang silam, bersama istri dan anak kami datang berkunjung melayani di sini, dan kali ini hanya saya sendiri. Perkembangan pelayanan kami sejak November 2021 ke Sumatera Utara berkeliling penginjilan ke hampir sebagian besar kabupaten, dan oleh kemurahan Tuhan akhir Februari direncanakan akan melantik kami melayani satu jemaat perintisan dari nol di perumahan Romebi 3, Kelurahan Semencirit, Kota Limbaru, antara Medan dan Binjai. Tuhan memberkati. Kita langsung saja untuk menerima firman Tuhan untuk 3/4 jam sesuai dengan jadwal Pak Gembala. Tapi kita lihat bagaimana Roh Kudus memberi suasana yang khusus. Judul bersambung, hanya dalam Yesus ada keselamatan, dalam kaitannya dengan memenangkan jiwa melalui karakter jemaat seperti Kristus Yesus. Judul ini cukup panjang, dibutuhkan waktu cukup banyak, namun kita mulai saja, yaitu dari awal. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Kita dasarkan pada ayat Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, karena ditayangkan di multimedia. Haleluya. Wahyu katakan, berbahagialah yang membaca, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di pelayanan kami waktu masih di Jakarta, kita biasakan membaca bersama-sama. Boleh ditayangkan dulu? Tidak? Ya, oke. Kalau begitu kita membaca bersama-sama Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Bersama saya dengan nada serentak, karena suara saya pasti lebih besar dengan bantuan mic, kita serentak. 2, 3, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bersama kita katakan amin. Saya akan mengeksplor, menggali sedikit mengenai hanya dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus.
kolam di bagasan Yesus. Only in the name of Jesus. Ini tidak secara kebetulan, ini bukan tanpa alasan, ini bukan tanpa dasar. Mengapa hanya di dalam Yesus ada keselamatan? Nanti kita perhatikan apa arti selamat, diselamatkan atau menyelamatkan. Mengapa hanya di dalam Yesus? Keselamatan tidak ada di dalam Musa, di dalam Ilya, walaupun itu dua nabi terbesar perjanjian lama. Keselamatan tidak ada di dalam Petrus, di dalam Paulus, di dalam siapapun juga. Sejak Adam sampai dunia kiamat, tidak ada juru selamat selain hanya Yesus. Apa dasarnya? Paling tidak ada 3-4, tapi saya mau angkat ke permukaan bagian yang paling pokok, poros sentral. Mengapa hanya ada di dalam Yesus keselamatan? Berdasarkan, kita naik ke 10, Kisah Rasul 4 ayat ke-10. Berdasarkan ini, saya baca, seluruh jemaat ikuti perhatikan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bersama selanjutnya semua yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Katakan haleluya. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus, atau hanya dalam Yesus ada keselamatan? Berdasarkan, berlandaskan yang paling pokok sentral adalah karena hanya Yesus yang disalibkan atau yang mati dan dibangkitkan. Ini sangat perlu terpatri, tertanam, tertancap dalam di hati kita. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah pusat sentral Injil, sekaligus itulah pusat sentral keselamatan kita. Berdasarkan kematian dan kebangkitannya, maka Yesus satu-satunya juru selamat. Mungkin ada saudara yang berasal dari gereja Katolik. Kalau gereja Katolik ada beberapa juru selamatnya. Bagi mereka, Bunda Maria pintu masuk, baru ke Yesus. Masih ada yang lain-lain, para saint, orang kudus, orang suci. Bahkan dosa bisa diampuni oleh manusia. Biarlah itu untuk mereka sendiri. Bagi kita yang Alkitabiah, bahwa berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus, itulah syaratnya, itulah dasarnya, sehingga hanya ada di dalam Yesus keselamatan. Karena hanya Yesus yang mati dan bangkit untuk menggantikan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin, haleluya. Saya tandaskan lebih dalam, karena hanya Yesus yang mati dan bangkit di kayu salib Golgota dan bangkit dari kubur. Berdasarkan itulah dia juru selamat. Ketika Yesus lahir, disebut Immanuel, disebut Yesus. Tetapi secara praktek, secara pembuktian, maka di kayu saliblah, haleluya, Yesus membayar semua hutang dosa, membayar semua kutuk dan laknat,
yang seharusnya menyeret manusia menuju kebinasaan neraka, tapi karena kematian dan kebangkitannya telah mengubah segala-galanya, mengubah sejarah dunia, mengubah kehidupan saudara saya, mengubah jalan neraka menuju jalan ke surga. Terpuji nama Tuhan. Amin. Dia telah mati dan dibangkitkan. Itu menjadi landasan, menjadi dasar keselamatan kita, dan itu yang menjadi dasar landasan Yesus Juru Selamat. Kelak nanti di sorga, berdasarkan Wahyu 4 dan 5, pusat sentral penyembahan kita adalah bagi anak domba. Bukan anak domba sesungguhnya, tetapi gambaran daripada Yesus yang mati dan bangkit. Di kayu salib dia digambarkan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Berdasarkan itu nanti di sorga, Yesus menjadi pusat sentral. Di tengah-tengah tahta itu, lalu sekelilingnya ring pertama 4 zat yang hidup, lalu di belakangnya ring kedua 24 tua-tua, lalu di belakangnya ring berikut adalah jutaan miliar orang yang ditebus oleh darah Yesus, orang yang percaya dan dibenarkan karena Yesus. Lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya memuji dan menyembah Tuhan berdasarkan kematian dan kebangkitannya. Patut kita hargai, kita sanjung tinggikan, kita muliakan Yesus yang telah mati dan bangkit. Berdasarkan itulah keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya teristimewa berdasarkan karyanya di bukit salib Golgota. Itulah dasarnya Yesus menjadi juru selamat satu-satunya. Dipuji semua, ditinggikan namanya Yesus. Kita lambaikan tangan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia sembah Raja. Kalimat berikut tekan sangat dalam. Yang telah mati dibangkitkan jadi yang telah mati, yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ada banyak nyanyian mengenai pujian nanti di surga. Saya harap semua kita yang hadir pagi hari ini akan bersama-sama nanti di surga. Haleluya. Dan ngadong masuk ke neraka. Amin. Tadi nyanyian tidak lagi mempertahankan dosa, buang segala dosa. Akan ada kumpulan miliar manusia nanti keliling tahtahu sorak nyanyi dengan jubah putih mahkota di kepala. Kita menyembah Yesus. Secara teologi yang pertanyaan, di mana Bapa, di mana Roh Kudus? Ketiganya itu satu. Jadi kita pusat di surga kepada anak domba, gambaran Yesus yang mati dan bangkit. Di dalam dialah Bapa dan Roh Kudus menyatu. Amin. Kita menyembah Trinitas, Tritunggal, tetapi tidak tiga penampakan.
ada di dalam Yesus. Kalau saya katakan di dalam Dialah terhimpun segala wujud Allah berlembaga. Saya sangat tertarik dengan kebenaran itu. Berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesuslah. Haleluya. Berdasarkan kematian dan kebangkitannya lah keselamatan semua umat manusia percaya tersedia untuk masuk surga. Dan berdasarkan itu pula posisi Yesus sebagai sentral di surga. Ada lagi sebuah nyanyian menjadi kesenangan saya. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa siksa Yesus. Jangan lupa kasihnya. Mari ke Golgota. Ada satu penafsiran yang saya tidak terima. Dengar baik-baik. Mereka bilang pekerjaan Yesus di kayu salib sudah selesai. Gak perlu kita sebut-sebut. Kita tinggal memuji, menyembah Dia yang di tahta itu. Dalam hati saya pengertianmu bincang. All and all, semua nanti yang akan diterima Yesus. Mahkota kemuliaan, pujian, sembah, all glory to Jesus, itu dibayar di kayu salib. Amin. Amin. Termasuk teristimewa sekarang bahwa Roh Kudus kita terima secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa bayar, karena Yesus sudah membayar di kayu salib. Harga darahnya yang kudus membayar semua yang akan kita terima di bumi sampai ke surga. Bagi saya pribadi, yang terbesar, yang paling pokok utama, yang dibayar oleh korban Yesus, yang saya terima dan sudah terima di bumi ini adalah kita menerima Roh Kudus secara gratis, secara cuma-cuma tanpa bayar, karena Yesus sudah membayar di kayu salib Golgota. Amin. Kalau Roh Kudus diberi secara cuma-cuma gratis, why? Mengapa tidak semua anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus? Mengapa? Ini sesuatu yang harus dikoreksi di hari-hari ini untuk semua gereja karismatik khususnya. Saya dari organisasi tertentu mengadakan survei penelitian dengan teman-teman pecinta pengagum kepenuhan Roh Kudus. Baru sampai 30%, sekitar sepertiga dari hampir 1,5 juta warga organisasi yang penuh dengan Roh Kudus. Selainnya baru percaya, bertobat dan dibaptis ke dalam air, tetapi tidak maju kepada penuh Roh Kudus. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 2 hari Pentekoste, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa. Bisa bilang amin? Roh Kudus kita terima gratis karena Yesus sudah bayar di kayu salib. Berikut, hanya dalam Yesus ada keselamatan. Opo iki keselamatan? Ahadui haduau. Dalam bahasa Batak, haduau keselamatan, salvation. Ada 3 hal yang sangat penting di dalam pengertian keselamatan, menyelamatkan atau diselamatkan. Dalam bahasa tertua Alkitab disebut sozo. Saya bukan ahli bahasa Greek. S-O-Z-O, sojo. Boleh ucapkan bersama? Ya, sojo. Gembala lebih mahir dari saya karena beliau doktor teologi ya. Ada 3 hal yang tercantum di dalam kata sojo atau selamat, keselamatan, menyelamatkan, diselamatkan. Pertama, diselamatkan dari dosa dan segala akibatnya. Itu arti pertama,
dari kata selamat atau diselamatkan. Diselamatkan dari dosa dan segala akibatnya. Boleh ucapkan bersama dua ya. Diselamatkan dari dosa dan segala akibatnya. Kejadian pasal 3, setelah Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, ada 3 hal. Pertama, akibat dosa maka timbullah sakit penyakit. Segala jenis penyakit yang ribuan macam sampai hari ini, itu pada dasarnya, pada umumnya, pada hakikatnya karena dosa. Sekalipun kita harus membatasi, ada orang-orang tertentu di Alkitab yang mengalami sakit penyakit parah sekalipun bukan karena dosanya. Contohnya siapa? Yang bukan karena dosanya dia sakit parah, siapa? Ayub. Bahkan Nabi Elisa meninggal karena sakit, ya Bang ya? Ya. 2 bagian roh Tuhan dari Elia ada pada Nabi itu, tapi dia meninggal sakit. Dalam perjanjian baru, Paulus sering sakit, Timotius juga sakit. Yang sakit perut apa ya? Minumlah anggur sedikit. Timotius juga Bang ya? Iya. Timotius. Minum anggur sedikit. Ada itu dihitaan. Arti sesedikit itu sudah disalahartikan. Sesedikit menurut dokter seseloki untuk obat perut. Menurut dihitaan sasiloki dianggap tidak ada. Mesti 1 gelas anggur vigor. Lama-lama 1 botol tuak. Akhirnya menjadi sakit dan banyak meninggal. Jadi di dalam Alkitab ada beberapa orang yang menderita penyakit bahkan sampai mati, tapi bukan karena dosa. Namun secara umum, secara global, pada dasarnya, pada hakikatnya, sakit penyakit adalah akibat dosa. Yang kedua, penderitaan. Ada sebuah lirik lagu, hidupku yang sengsara, terus penuh dengan penderitaan. Aku tak tahan lagi menghadapi kehidupan ini. Itu akibat dosa. Yang ketiga adalah kematian. Jadi selamat oleh pengorbanan Yesus itu berarti kita selamat dari dosa dan segala akibatnya, penyakit, penderitaan dan kematian. Kita menjadi sehat, sembuh dan bebas dari segala dosa dan kematian. Amin. Yang kedua, sojo mengandung pengertian dikeluarkan dari gelap kepada terang. Dikeluarkan dari gelap kepada terang. Boleh ucapkan bersama 2 ya. Dikeluarkan dari gelap ke dalam terang. Di luar pengorbanan Yesus, tanpa mengalami jamahan perbaharuan pengorbanan Yesus, hidup manusia berada dalam keadaan darkness, kegelapan. Serba gelap, serba tertutup, serba samar-samar, serba tidak ketahuan. Apa yang menghancurkan banyak negara karena korupsi, menggelapkan uang negara, uang rakyat, uang pajak dan lain-lain. Semoga tidak ada lagi dalam gereja Tuhan yang dalam kegelapan menggelapkan milik Tuhan, mengkorupsi perpenuhan. Amin. Sebab di situ jelas tulisannya dan hitungannya pun harus jelas. Dari seluruh income, pendapatan, penghasilan totalitas anak Tuhan, 10% itu milik Tuhan. Itu terang benderang. Amin. Haleluya. Jika belum, masih dalam kegelapan. Untuk itulah korban Yesus menghasilkan sozo, keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib itu, supaya kita hidup dalam terang benderang dalam segala sesuatu.
perhitungan rumah tangga, suami istri, segalanya menjadi terang di dalam Tuhan. Amin, haleluya. Yang ketiga, sozo mengandung arti bagi saya ini yang tertinggi. Diselamatkan ada yang tergabung. Saya tidak tahu, tolong. Habis nak. Ya. Jadi tergabung. Ini teknologi disentuh-sentuh. Yes. Haleluya. Diselamatkan dari neraka kepada surga. Itu arti selamat. Diselamatkan, dipindahkan dari neraka kepada surga. Walaupun ini belum terjadi, ini tujuan akhir kita, grand final kita, supaya tidak ada satu pun yang akan menuju neraka kebinasaan, tapi semua kita dipindahkan ke surga, hidup kekal. Itu berkat karya pekerjaan Yesus di kayu salib. Amin. Itulah tiga bahagian artinya keselamatan, atau diselamatkan, atau sozo. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya dalam kaitannya dengan memenangkan jiwa melalui karakter jemaat seperti Kristus. Tujuan kita diselamatkan, mengalami sozo, untuk menjadi saksi Kristus. Kita pindah kepada 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus yang kedua. Jadi diselamatkan, mengalami sojo bukan supaya diam-diam tidur-tidur pasif, tetapi supaya bersaksi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 saja ya. Sesudah kita diselamatkan, mengalami sozo, supaya memenangkan jiwa melalui karakter yang sama seperti Kristus. Kita baca dulu ayatnya. 1 Petrus 2 ayat 9 bersama saya yang bisa ikut. 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Semua kita katakan amin. Kita diselamatkan untuk memberitakan, untuk menjadi saksi kepada orang-orang lain. Memberitakan di sini atau bersaksi melalui beberapa hal. Pertama, memberitakan, menyaksikan kasih kemurahan Tuhan secara vokal, bersaksi lewat kata-kata. Oleh kemurahan Tuhan, saya melatih diri ke rumah siapapun, jemaat, keluarga, sanak saudara. Saya usahakan supaya pusat pembicaraan seputar firman Tuhan, seputar kasih Yesus. Amin. Biasanya anak kita mulai berkunjung Marmona, Markobur. Saya kadang-kadang menegur istri saya, kalau kita besok itu tujuan rohani nomor 1. Bersaksi, bercerita mengenai firman Tuhan. Bolehlah martarobo sepintas, boleh markobur sepintas, sedikit saja. Lebih banyaklah bersaksi secara vokal, kata-kata mengenai firman, mengenai kasih karunia Tuhan, mengenai pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Amin. Ada nyanyian, pasti tahu semua. Pujiokku majahuba sian nasa rohaki pajo jorokku masudena halonganan babina. Ceritalah mengenai mujizat Tuhan. Ketika kami gembala di rambutan, saya ultimatum coba.
Kalau saudara pulang kampung dalam rangka Natal, Tahun Baru, atau kapan ya, usahakan supaya kehadiranmu di tengah keluargamu di hutan, di kampungmu, membawa berita yang baik. Sebab biasanya anak kita, maaf, saya agak sedikit kritis, termasuk umat karismatik, pulang kampung, agenda nomor 1, beta ke kuburan yopungo dama mendainang, kuburan mi tulangmu, kuburan nomor 1. Itu tradisi sibil orang kafir. Saya bilang pulang kampung, kalau kamu bukan pendeta, kalau kau tidak bisa bikin KKR, cari hamba Tuhan terdekat, bikin KKR di rumah orang tua sanak saudaramu, kumpul satu kampung itu supaya mereka mendengar firman Tuhan. Amin. Memberitakan, bersaksi. Bisa bilang amin? Agenda nomor 2 nih alat kita adat. Tutulang, tuopong, tunamburu. Ada jemaat kami dulu buang ratusan juta di Lampung. Ratusan juta. Habis. Natal tidak bernatal. Tahun baru ke gereja. Saya bilang, hubungi sana esoni keluar dari gereja ini. Mengerikan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Haleluya. Bersaksi secara verbal, vokal, kata-kata. Yang kedua, ayat yang dimaksud oleh Pak Gembala, bersaksi melalui karakter Kristus yang sudah terbangun di dalam saudara dan saya. Bisa bilang amin? Ini memang agak berat. Kalau bersaksi kata-kata, cerita firman Tuhan, itu relatif mudah. Apalagi tukang perhata, pernona, bisa panjang kesaksiannya. Untung sekarang rupanya nggak ada lagi loh kesaksian di sekian banyak gereja ya. Ada gereja di Tapanuli, kita buka kesaksian, langsung 10 harap 7. Satu orang 10 menit, habislah waktu. Baik, tetapi kita masuk kepada memberitakan melalui karakter. Haleluya. Saya buka dulu kacamata saya, asal takas karakter, pangalaho, gaya hidup, lifestyle. Ada 2 karakter Yesus yang paling menonjol. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku, berikut semua ucapkannya, lemah lembut dan rendah hati. Semua ucapkannya, lemah lembut dan rendah hati. Kaina lampuk dor aku jalan seret maror. Ini 2 karakter Yesus yang paling menonjol. Kalau dia sebutkan itu bukan menyombongkan diri, memang itulah pribadinya. Lemah lembut dan rendah hati. Kesaksian perangai, kesaksian karakter. Haleluya, haleluya. Kalau dalam Petrus dikatakan firman Tuhan, ini tidak masuk catatan saya ya. Boleh Ibu Gembala bantu saya dengan perangai yang lemah lembut, maka istri memenangkan suaminya. Ya, saya dapat. 1 Petrus 3 ayat 4. Halo ibu-ibu, istri, wanita, boleh yang merasa wanita, perempuan, entah ibu-ibu, opung-opung, pemudi-pemudi, boleh baca dulu. Baca khusus kalian 1 Petrus 3:4. Ini memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Kristus lewat karakter. 2, ya. Tetapi perhiasan mulia manusia baginya yang bersembunyi dengan perhiasan yang Semua yang ada saja roh yang lembut dan tenteram yang sangat berada dengan Allah. semua kita katakan amin.
yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Jujur, ini bukan karakter orang Batak. Bukan. Lemah lembut dan yang tentram. Biasanya Raja Widolo, Raja duluan. Anak raja, burung raja, yang macam-macam. Ku habisi kau. Biasanya begitu. Kalau sudah mengalami pengorbanan Yesus, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus ubahkan baharuiku, maka berubah menjadi lemah lembut dan tentram, pendiam, tidak banyak kata-kata yang bersifat duniawi, tetapi banyak berkata-kata teristimewa menunjukkan karakter untuk menjadi saksi kepada tetangga, lingkungan, teman-teman, sanak saudara, bahkan dengan arisan. Amin, haleluya. Ya, kalau arisan kami dulu di Lenteng Agung, makanya saya berhenti. Begitu sampai bapak-bapak, ibu-ibu langsung joker karo, terus 5 rombongan joker karo ini sebelum makan, sambil warmonan, sambil merokok dan segala macam. Saya rasa seperti di neraka dan saya pamit tidak lagi ikut arisan ini. Tetapi anak-anak Tuhan harus bersaksi melalui karakternya, lemah lembut, rendah hati, dan pendiam. Amin, haleluya. Saya nasihati pemudi-pemudi yang mau menikah. Kalau engkau menunjukkan karakter lifestyle gaya hidup yang pendiam, rendah hati, maka saya berdoa supaya sinamotmu 1 miliar. Berapa saya bilang? 1 miliar. Tapi kalau kerjanya, ada pernah melapor ke istri saya, marga-margu, istrinya titik-titik, salah itu, sudah tahu menebak bodoh apa itu. Bilang tua, aduh sahabatku, terus mau sini nenek, saya diperintah, dia pulang kantor ke sana aja nanya. Wahai nang tua, pas auto kului, istri saya bilang, stop renting. Itu bukan jodoh yang baik. Kalau masih pacaran terus mengatur memerintah, mendikte, jangan. Alkitab katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Amin. Jadi bersaksi melalui karakter, perilaku yang sama dengan Kristus. Ada profesor agama Yahudi, Profesor Dr. Yosefus. Saya sangat bersyukur akan kebenaran. Menurut penelitian Profesor Dr. Yosefus, ada 2 hal yang menarik bangsa Israel ketika Yesus di bumi ini, berduyun-duyun, berdesa-desa, bahkan semua negeri kosong datang mengikut Yesus, datang menyerbu Yesus. Mungkin saudara menebak apa yang paling menarik? Mujizat Noe. Mujizat penuh melimpah perjanjian lama. Siapa yang bisa menandingi Elia dan Elisa? Dengar baik-baik. Nomor 1 yang menarik hati orang, yang mengikat hati orang, yang menyedot hati orang, datang mengejar Yesus karena betapa kasihnya. 2, ya, betapa kasihnya. Lebih keras ya, betapa kasihnya. How much is love? Tumbal ganai holong nirwana. Kasihnya, agape, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih tidak membedakan tingkat sosial ekonomi, kasih tidak memandang rupa, kasih Yesus yang sempurna, kasih yang bahkan
mengutamakan orang-orang yang tidak masuk bilangan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ketika kerumunan orang banyak, ada seorang perempuan yang bloeding pendarahan sudah 12 tahun. Sementara bloedingnya terus menetes, dia mencari dari belakang untuk menjamah jubah Yesus. Seorang berkata, pergi kau, bau busuk kamu dan segala macam. Berapa musim? Dia paksakan diri. Dan ketika menjamah ujung jubah Yesus, pluk, kuasa itu keluar dari Yesus. Dia berkata, siapa yang menjamah saya? Aku rasa keluar kuasa dari dalamku. Perempuan itu menangis. Saat itu juga pendarahannya, bloedingnya stop. Lalu dia menyembah Yesus. Amin. Lihat betapa kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Betapa kasih Yesus. Iman nomor saya akamina yang menarik jutaan orang. Kota-kota kosong semua datang mencari Yesus. Betapa kasihnya. Gembala yang baik Yesus memberi nyawanya ganti domba-domba. Sudahkah nampak itu dalam hidup saudara dan saya? Menjadi daya tarik yang paling kuat menarik hati orang untuk datang kepada Yesus. Ada berapa kakak di sini memang yang seluruh asetnya di atas 1 miliar? Ada dong? Banyak. Aset miliar, tetangga pengemis, pemulung. Mama bangun tembok raksasa supaya putus hubungan dengan pemulung, dengan tukang longsor ini. Di mana kasih? Kita mengajarkan jika seorang melihat saudaranya, tidak harus hanya saudara Kristen. Kalau saudara Kristen malah itu sudah dalam keselamatan. Tetapi tetangga pemulung, tukang beca, kulit pangku, saya kadang-kadang miris sekali. Waktu kami di Rambutan di bawah tol menuju Cilangkap, puluhan orang di situ sambil pegang cangkul, pegang skop, menunggu mobil tukang pasir kalau ada yang mengajak. Seharian sampai sore tidak ada yang mengajak untuk kerja apapun, pulang dengan hati gundah gulana. Jika ada seorang melihat saudaranya sangat miskin berkekurangan kata kita, di manakah kasih Kristus? Baru saja memposting sebuah postingan keras kepada teman-teman. Di satu daerah ada seorang hamba Tuhan bermasalah, maaf, jatuh ke dalam perzinahan. Semua membuli, semua menyerang, semua mengata-ngatai. Saya bilang, sesungguhnya apapun yang terjadi di sekitar sekelilingmu, entah jatuh atau bagaimanapun, itu hanya menguji sedalam apa kasih Yesus di dalam kamu. Amin, haleluya. Kepada Yesus dibawa perempuan telanjang bugil, maaf, karena berzina. Semua orang siap melempar dengan batu, dengan kata-kata, menurut Musa dilempar dengan batu, menurut kamu apa? Yesus tidak buka suara.
Sekian kali mereka demo, bertanya Yesus hanya menulis tangan. Akhirnya dia buka bicara, siapa di antara kami yang tidak berdosa, lempar dulu. Semua merasa berdosa. Lalu mereka pergi semuanya pulang, meninggalkan Yesus dengan perempuan berdosa. Yesus bertanya, adakah mereka menghukum kamu? Tidak, Guru. Saya pun tidak menghukum kamu. Pulang ke rumahmu, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Itu yang menarik hati orang. Berduyun-duyun datang kepada Yesus. Yang berdosa diampuni, yang lapar diberi makan, yang kusta dibersihkan, yang buta diceritakan, yang bagaimanapun penderitaan orang. Yesus merespon semuanya. Adakah kasih itu di dalam saudara dan saya? Kalau ada jemaat yang asetmu miliar, seharusnya seluruh lingkungan tetanggamu pastinya kau bisa bawa kepada Yesus jika ada kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tanya tetangga itu, Bu, sudah bayar uang sekolah anak ibu? Aset Amang berapa miliar? Sampai miliar? Ya, sampai begitu. Tanya, aduh Pak, jualan saya rongsokan belum laku. Berapa semua sekolah anak ibu? Hanya 150.000 Pak. Gak usah cerita apa-apa, pokoknya kasih. Tetangga lagi, Pak, kenapa anaknya nggak dibawa ke rumah sakit? Aduh Pak, nggak ada uang. Apalagi saya kan punya BPJS. Kira-kira berapa diperlukan? 300.000. Kasih. Lihat betapa kasih Yesus. Kasih itu yang menarik, bagaikan magnet. Semua orang datang kepadanya karena kasih. Kiranya kasih itu memenuhi hati kita di hari-hari. Yang terakhir, setelah betapa kasihnya, semua orang kagum mendengar perkataan yang indah. Ucapkan duanya, perkataan yang indah. Perkataan dari bibir mulut Yesus seputar dosamu yang budi, penyakitmu sembuh, pulanglah dengan damai sejahtera. Damai sejahtera kepada kamu. Tidak pernah ada perkataan yang kasar. Maaf, kecuali Matius 23, itu terkecuali namanya, itu kepada Farisi. Tetapi kepada global tidak ada perkataan yang kasar. Tidak ada yang menyakitkan. Tidak ada yang membuat hati orang sebal. Dosamu diampuni, penyakitmu disembuhkan. Pulanglah dengan damai sejahtera, diberkati engkau. Dua hal ini yang menarik seluruh Israel datang kepada Yesus. Lihat betapa kasihnya dan kata-kata yang indah. Kiranya ini menjadi karakter saudara dan saya. Perangai, pangalaho, gaya hidup, lifestyle, sehingga semua orang datang kepada Yesus. Dia tanya, Bapak di mana gerejanya? Oh, di sana. Kalau punya mobil, bawa sekali. Di mobil bisa 3-4 orang, bawalah sekeluarga itu. Minggu depan bawa. Kalau ada jemaat yang asetnya miliar dan ada kasih Kristus yang tak terbatas, seluruh lingkungan rumahnya pastikan bisa diajak kepada Yesus. Amin. Come on, follow me. We follow Jesus. Mari ikut saya, ikut saya, Bu. Kita datang kepada Yesus. Kiranya Tuhan tolong kepada kita melalui karakter yang sama dengan Kristus. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan ditinggikan. Mari kita berdiri untuk menyembah kepada Tuhan.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Musik dan singer. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Coba buka hati supaya kasih Kristus dicurahkan sepanjang hidup. Dari awal kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Sebentar, dimulai dengan tonnya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Lihat betapa kasih Yesus, betapa besar kasih-Nya. Dengar kata-katanya yang indah. Amin. Dalam hatiku ku merasa kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalir aku seperti. Izinkan kasih itu mengalir bagaikan sungai yang mengalir sampai kekal selamanya. Dalam kasih-Mu ku merasakan. Cari tonnya. Bapak Ibu Saudara, dari manakah kita dapat kasih agape itu? Sama dengan yang ada pada Yesus. Roma 5 ayat 5. Kasih Kristus dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang kita terima. Jadi kasih itu mengalir tercurah oleh kuasa Roh Kudus. Ketika kita dibaptis dipenuhi Roh Kudus, kita nyanyi kembali. Kasih Yesus indah dalam hidup. Buka hati semua akan dipenuhi, dicurahkan kasih Yesus dan jiwaku. Oh, ku curahkan kasih-Mu melalui curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sepanjang ulangi kembali, rasakan alami kasih Yesus. Oh, Roh Kudus
semua. Biarlah kasih mengalir dalam hidupmu, mengalir dalam kasihmu. Haleluya. Naikkan dengan suara terjadi. Renungkan, biarlah kasihmu mengalir kepada tetanggamu, mengalir kepada teman kantormu, mengalir kepada teman-teman mahasiswamu. Kasih alirkan, alirkan kasih Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua, kasih Yesus. Haleluya. Renungkan pujian ini. Jadi rema dalam hati dan pikiranmu saat ini. Biarlah kasih mengalir, mengalir kepada teman-teman kita. Biarlah Tuhan berkati firman-Mu hari ini menjadi pedoman setiap jemaat-Mu bersaksi tentang keselamatan kepada sahabat-sahabat kami, sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh karakter kami semua, sehingga gereja ini penuh oleh jiwa-jiwa yang haus diselamatkan oleh Tuhan. Maka sebab dalam surga kasih karunia-Mu yang senantiasa melimpah dan kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkat hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Kalau dia mau pulang ke Medan, sertai dalam perjalanan Tuhan. Terima kasih. Segala hormat dan puji bagi Bapa di surga. Dalam nama Kristus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Selanjutnya kita akan berikan setiap persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami memberikan setiap persembahan kami. Kiranya Yesus Tuhan berkati ya Tuhan setiap persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hambanya yang telah memberikan setiap firman Tuhan untuk jemaat di GBI Bapak Indah. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Pengumuman minggu lalu untuk ibadah minggu lalu temanya menyelesaikan isi Tuhan. Jemaat yang hadir 56 orang dengan persembahan 1.090.000. Lalu untuk sekolah minggu yang hadir 13 orang dengan persembahan 90.000. Dan ibadah menara doa yang hadir 26 orang dengan persembahan 108.000. Dan untuk pelayan Tuhan jangan lupa di hari Jumat kita ada ibadah menara doa dimulai jam 7:30. Lalu untuk yang bertugas minggu depan tanggal 19 Februari yaitu WL-nya Novel, untuk singernya Citra dan Tia, untuk asernya Ibu Ruth, Meli dan Berkat. Lalu pengumuman Ibu Sifra Yudi dan tamborin Natasha, Naomi, Rani, doa syafaat Kanu Haida. Lalu untuk doa di bawah Ibu Tinor, Ibu Emi Darmono, Ibu Sorana dan Bapak Iben. Inilah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama katakan Yesus luar biasa. Kurang mantap ini. Yesus luar biasa. Saya juga luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kasih, sesuai firman Tuhan hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang harus menjadi pembawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Jadi kita berdoa supaya tribun dengan bawah menjadi fokus kita dalam pelayanan. Amin. Tidak ada fokus yang lain, hanya jiwa-jiwa. Nah Bapak Ibu saudara kasih, ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan kepada kita. Bahwa yang pertama, kita udah mulai masuk dalam fase fasilitas hotel bintang 5, tapi ini kita gereja bintang 5. Kita bersyukur atas fasilitas gereja ini dan ada LCD yang sudah ada di depan kita yang tidak perlu lagi mati lampu untuk kita lihat. Dan kemarin Bapak Kepala sampaikan 6.750.000 dan Pak Antonius Debua sudah memberikan 1 juta rupiah dan dana sisa saldo Natal itu 1.100.000 rupiah dan ditambah dengan persembahan kemarin itu sekitar 600.000 rupiah. Saya berdoa supaya kita hari ini pesan dari Bapak Kepala untuk kita menabur kembali karena dana yang kurang masih ada banyak. Jadi kita berikan sama-sama. Bapak Ibu saudara kasih, kalau saudara punya kerinduan hati untuk memberikan, boleh saudara mungkin tulis di kertas dan mungkin tidak mau uang tunai, boleh saudara taruh dalam kertas. Karena ini adalah gereja kita bersama. Katakan amin. Katakan ini gereja saya. Ini gereja saya. Amin. Ini gereja saya, bukan gereja orang lain. Mari saudara kasih dengan sukacita, saudara ambil yang terbaik dan terbesar. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita maju ke depan sesuai arahan dan petunjuk dari Bapak Kepala. Kita maju ke depan kembali supaya tidak tiap minggu begini. Kalau saudara boleh acung tangan 1 juta, semuanya tuntas. 5 orang 1 juta maka tuntas. Tapi kalau tidak ada seperti itu, mari kita berdoa supaya kita bisa melakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian di depan Tuhan. Kita maju kembali ke depan untuk memberikan persembahan LCD ini. Mari saudara, kita naikkan satu pujian. Yang pertama kali. Terima kasih.
Mari kita bersyukur untuk Tuhan dalam persekutuan ibadah kita pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, serta bumi akan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, serta bumi akan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Segala pujian dan hormat bagi Kau Raja dan segala raja untuk ibadah kami pagi ini. Dan di akhir ibadah kami ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Tuhan berkati dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pribadinya, bahkan setiap pelayanannya, segenap keluarga. Hamba berdoa juga untuk kami yang hadir pada hari ini, bahkan rekan-rekan kami jemaat yang lain tidak dapat hadir. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kami semua. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang baik. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Kiranya Tuhan turun di tengah-tengah bangsa ini untuk memberkati bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, kiranya Tuhan juga biarlah semua bangsa Indonesia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba menutup ibadah kami pagi ini hanya di dalam satu nama, itu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah mereka dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Pulang dan terimalah kasih karunia Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi kau. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia dalam kehidupanmu senantiasa. Tuhan Allah memberkati setiap pintu keluar masukmu, memberkati setiap pekerjaan usaha dan bisnismu, memberkati dalam keluargamu, memberkati dalam studimu. Mulai hari besok lusa sampai Maranatha, Tuhan Yesus menyebut kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kita diberkati berkata, amin. Haleluya, haleluya Yesus.